Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana semakin bertambahnya umur, semakin banyak pikiran, memikirkan kehidupan, memikirkan nasib ke depan, memikirkan kapan bisa membahagiakan kedua orang tua. Sama dong seperti saya. Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Monkey Man tahun 2024. Dan jika Anda pernah menonton film John Wick, maka film ini tidak kalah jauh dengan film John Wick, yang karena adegan pertarungan dalam film ini menyajikan adegan pertarungan sangat-sangat epik dan brutal. Penasaran seperti apa kebrutalannya? Tidak perlu saya berkuar-kuar di video, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya setelah intro yang satu ini. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu bersama putranya yang bernama Kate, di mana sang ibu tengah menceritakan sebuah dongeng tentang sosok Hanuman. Konon ceritanya di saat Hanuman masih kecil, dia sangat-sangat kelaparan sehingga ia pun melompat tinggi untuk mencapai buah mangga yang segar. Namun ternyata yang dimakan Hanuman tersebut bukanlah buah mangga, melainkan Hanuman rupanya memakan matahari. Sehingga ketika para dewa mendengar hal ini, para dewa menghukum Hanuman dengan mencabut kekuatan Hanuman. Dan sayangnya cerita di luar Nurul ini tidak berlanjut, yang karena desa Meliki tiba-tiba digusur oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, kini Kid sudah tumbuh dewasa dan menjadi sebagai petarung jalanan, yang mana setiap Kid melakukan pertarungan selalu menggunakan topeng kera. Di mana alasan Kid menggunakan topeng kera karena ia sejak kecil terinspirasi dengan cerita sosok Hanuman yang diceritakan ibunya dulu. Dan yang menarik adalah setiap Kid melakukan pertarungan, ia selalu mengalami kekalahan. Dan ternyata pertarungan di atas ring yang kita lihat barusan rupanya sudah disetting sedemikian rupa demi kepentingan si pemilik klub malam pertandingan yang bernama Tiger, agar klub pertandingan miliknya selalu ramai pengunjung, di mana Tiger menyuap Kid untuk berpura-pura kalah dalam pertandingan. Namun kali ini Kid protes kepada Tiger karena upah yang diterimanya sedikit daripada biasanya. Dan seperti yang sering kita dengar bahwa kau yang punya uang, kau yang berkuasa, Kid tidak bisa berbuat apa-apa. Malahan Kid mendapat olokan dari Tiger. Di saat Kid tengah duduk di warung itulah, tak berselang lama informan Kid yang bernama Lucky menghampirinya dengan memberikan sebuah informasi tentang orang yang ia cari selama ini bernama Queenie Kapur. Queenie Kapur merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan yang bernama King, dan untuk saat ini kita belum tahu pasti apa tujuan Kid mencari tentang informasi Queenie Kapur. Entahlah, hanya Benjamin Netanyahu yang tahu. Keesokannya ketika Queenie Kapur tengah duduk di sebuah kafe favoritnya itulah, tiba-tiba ada seorang pengemis yang menghampiri Queenie Kapur. Terlihat si pengemis ini secara sengaja menjatuhkan minuman Queenie Kapur untuk mengalihkan perhatian Queenie Kapur dengan maksud untuk mengambil dompet milik Queenie Kapur. Dan ternyata dia adalah pencopet handal. Hal ini ditandai dompet yang ia curi barusan dengan cepat berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Ya, ternyata Kid adalah orang yang mendalangi pencurian dompet tersebut agar ia dengan mudah untuk bertemu dengan Queenie Kapur secara langsung. Sehingga pada malam hari Kid langsung mendatangi Queenie Kapur di ruangan khususnya untuk mengembalikan dompetnya. Di sini Queenie Kapur yang menganggap Kid hanyalah seorang laki-laki yang bernasib malang, ia pun memberinya uang sebagai imbalan atas dompetnya kini bisa kembali di pangkuannya. Namun di sini Kid menolak pemberian tersebut dan meminta Queenie Kapur untuk memberikan pekerjaan di perusahaan miliknya dengan memperlihatkan tangannya yang kusam sebagai tanda bahwa dirinya adalah sebagai pekerja keras. Ya, akhirnya Kid bisa bekerja di perusahaan ini sebagai pencuci piring. Dan sedikit saya jelaskan bahwa perusahaan King ini tidak hanya mengolah segala jenis makanan, melainkan perusahaan King ini juga beroperasi di bidang perdagangan yang pasti. Perdagangan dimaksud di sini adalah menjual barang-barang haram, yaitu narkoboy. Selain itu juga perusahaan King ini menyediakan sebuah tempat hiburan yang dikhususkan untuk para pejabat-pejabat korup yang suka hidup senang di atas penderitaan masyarakat bawah.
Sepulangnya dari pekerjaannya itulah, Kate menyempatkan dirinya di sebuah tempat penjual senjata. Di sana si penjual senjata ini memperkenalkan sebuah pistol yang digunakan di dalam film John Wick. Akan tetapi Kate tidak tertarik dengan pistol yang direkomendasikan si penjual ini dengan alasan terlalu besar dan dia menginginkan sebuah pistol yang lebih kecil, sehingga Kate memilih sebuah pistol yang berjenis kaliber 38 karena ukurannya sangat cocok untuk digunakan dalam jarak dekat. 38 caliber revolver. It's a little bit heavy. Pada malam berikutnya, Kid kembali bekerja seperti biasa dan pada saat ia tengah membawakan sebuah minuman teh untuk Queenie Kapur, muncullah anak buah Queenie Kapur yang bernama Alfonso, di mana Alfonso ini bekerja sebagai pengedar narkoboy, sehingga jangan heran jika Queenie Kapur sangat menghormati Alfonso, di mana Kid yang melihat Alfonso mendapat perlakuan baik dari Queenie Kapur, ia pun mencoba mendekati Alfonso dengan membujuknya bahwa jika Alfonso ingin mendapat banyak cuan, maka datanglah di sebuah klub pertandingan dengan memasang taruhan pada Kan, karena nanti malam Kid akan melawan Kan, di mana tujuan daripada Kid adalah supaya Alfonso bisa menaikkan jabatan Kid di perusahaan ini. What's in it for you? I want a promotion. Berkat Alfonso menang dari taruhannya, sehingga Alfonso kini menaikkan jabatan Kid sebagai pelayan di ruangan VIP, di mana Alfonso memperkenalkan satu persatu tamu penting yang ada di dalam sana, dan tamu-tamu penting yang dimaksud di sini adalah dimulai dari menteri, DPR, DPRD, dan pejabat-pejabat yang lainnya yang suka hidup senang di atas penderitaan masyarakat miskin. Mendengar penjelasan Alfonso, Kid pun bertanya bagaimana dengan kepolisian, apakah kepolisian diam saja melihat kelakuan busuk para pejabat ini. Alfonso pun menjawab ya, polisi juga sama-sama ikut bajingan. They're the dirtiest fuckers. You know what I mean. Kate di sela-sela waktu istirahatnya itulah ia pergunakan waktu tersebut untuk menjinakkan seekor anjing dengan cara memberinya bekas makanan yang sudah dibuang serta mengajari si anjing untuk memahami apa yang diperintahkan oleh Kate. Terlepas dari itu juga, Kate waktu istirahatnya ia menyempatkan dirinya untuk belajar cara menembak yang baik dan akurat, dan ternyata maksud Kate menjinakkan seekor anjing tersebut agar pistol yang ia bawa di tempat kerjanya tidak diketahui oleh alat pendeteksi. Namun Kid tetap aman membawa pistolnya di dalam sana karena si anjing selalu membawakan pistolnya melalui pintu belakang. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya apa maksud dan tujuan Kid bekerja di perusahaan ini sampai-sampai ia nekat membawa pistol yang ia beli tempo hari? Ya, jawabannya ternyata tujuan Kid adalah untuk mencari sosok jenderal kepolisian telah menggusur desa kecilnya di waktu ia masih kecil, yang ketika Kid sudah melihat bebenguk si jenderal yang bernama Rana ini korupnya. Disitulah emosi Kid mulai bergejolak sampai-sampai tangannya bergetar, dan karena emosinya tak terbendung lagi, terpaksa Kid harus ke WC untuk meluapkan emosinya. Yang ketika si Rana bangsat ini menanyakan di mana bagiannya, Kid dengan cepat memberikan barang haramnya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba si Rana bangsat ini dari hidungnya mengeluarkan darah, entah apa yang dicampur Kid di dalam sabu-sabunya, sehingga si Rana pun langsung ke WC untuk membersihkan hidungnya. Dan ya, ternyata ini semua rencana Kid agar ia bisa menghabisi Rana di dalam sana, yang detik-detik Kid akan melepaskan bidikannya. Tiba-tiba ya, yang ketika Kid mulai menyadari anak buah si Rana akan masuk ke dalam sana, ia pun berniat akan kabur dari sana melalui jendela kaca. Akan tetapi ya, Kid setibanya di tempat parkir itulah ia langsung bergegas mengendarai kendaraan bajai milik Alfonso, di mana Alfonso yang menyadari bajai miliknya dibawa kabur oleh Kid. Alfonso seketika memanggil Kid saat itu juga, sampai akhirnya terjadilah kejar mengejar yang menegangkan antara pihak kepolisian dengan Kid dan Alfonso. Ya, beruntung bajai yang dikendarai tersebut berbeda dengan bajai konvensional pada umumnya, di mana bajai milik Alfonso ini rupanya sudah diedit sedemikian rupa yang salah satunya memiliki fitur turbo, sehingga kepolisian tak mampu mengejar mereka berdua. Namun tak disangka, tiba-tiba
Ya, alhasil kepolisian berhasil menangkap Kate, akan tetapi ketika Kate akan dibawa ke kantor kepolisian, Kate kembali murka dengan menghajar beberapa polisi yang ada di dalam mobil dan berhasil keluar dari mobil tahanan, lalu kemudian kejar-mengejar pun kembali terjadi. Tanpa sengaja Kate memasuki tempat hiburan malam sehingga hal ini membuat pemilik tempat hiburan malam murka dengan alasan Kate telah sengaja membawa kepolisian di sana. Alhasil Kate harus bertarung dengan si pemilik tempat ini. Di tengah-tengah ketegangan itulah, polisi kembali menemukan Kate di dalam sana sehingga Kate lagi-lagi harus kembali berusaha kabur dari kejaran polisi sampai akhirnya Kate harus terjatuh di bawah sungai akibat terkena tembakan yang dilayangkan kepolisian. Ya, ternyata Kate masih hidup berkat sekelompok orang-orang baik yang menolong Kate dari kejaran polisi. Entah mereka ini siapa, namun yang pasti mereka tengah berusaha mengobati luka yang ada di tubuh Kate, termasuk mereka mencabut peluru yang masuk ke dalam tubuhnya. Keesokannya, Kate sudah berada di sebuah kuil di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang penjaga kuil yang bernama Alpha. Ini bancinya, di mana Alpha dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang disebut kelompok hijrah. Arti kata hijrah di sini berbeda dengan pengertian hijrah dalam Islam, melainkan istilah hijrah bagi kaum yang bertuhan kepada dewa-dewa adalah mereka-mereka yang mengubah karakter laki-lakinya menjadi karakter seorang perempuan, di mana Kate berniat akan pergi dari sana, namun Alpha melarang Kate yang karena saat ini kepolisian tengah mencari keberadaan Kate. The police are looking for you. Scene berpindah dengan memperlihatkan seorang tokoh spiritual yang bernama Baba Sakti. Ini dukunnya. Diketahui Baba Sakti memiliki banyak pengikut dan disukai banyak masyarakat India. Terlepas dari itu juga, Baba Sakti sangat dekat dengan para pejabat. Hal ini ditandai si Rana Bangsat datang mengadu tentang kemunculan Kate yang mencoba untuk balas dendam atas tergusurnya desa kecilnya, di mana Baba Sakti yang katanya sebagai tokoh spiritual justru ia menyuruh si Rana untuk membunuh Kate. Nah, maka dari sini kita bisa nilai sifat Baba Sakti ini. Jika dalam Islam, sifat Baba Sakti ini dinilai sama dengan ulama-ulama su, yaitu ulama-ulama yang cinta dunia. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Kate, di mana Alpha dibuat heran dengan Kate yang dari tadi pagi sampai malam ini Kate terlihat merenung, gelisah, frustasi, dan karena Alpha penasaran, ia pun bertanya kepada Kate, apa yang membuatmu terlihat gelisah? Kate pun menjawab bahwa selama ini saya tidak pernah tidur tenang karena pikirannya dihantui jeritan oleh sosok yang ia sangat-sangat cintai dari sejak kecil. Mendengar hal ini, Alpha pun membuat sebuah ramuan tradisional yang mana ramuan ini berfungsi untuk membuat seseorang bisa meluapkan atau mengeluarkan sesuatu yang ia pendam selama ini. Yang ketika ramuan itu sudah bereaksi, akhirnya Kate pun mulai bercerita dan kita akan dibawa ke masa lalu pada saat Kate masih kecil, di mana ketika itu Kate bersama ibunya tengah melihat pertunjukan wayang. Namun tak berselang lama, Baba Sakti menyuruh si Rana untuk menggusur masyarakat di sana dengan membakar rumah-rumah warga yang ada di sana. Dan ketika itu, ibu Kate tengah menyuruh Kate bersembunyi di atas lonteng dan jangan pernah bersuara apapun yang terjadi kepada ibunya. Lalu kemudian muncul si Rana Bangsat, di mana si Rana melecehkan ibu Kate sehingga ibu Kate pun melakukan perlawanan, namun si Rana berhasil menghindar hingga akhirnya ia mencabuk ibu Kate sampai tak sadarkan diri, lalu dengan biadabnya ia membakar ibu Kate hidup-hidup. Mendengar cerita Kate tersebut, Alpha dan kawan-kawan bancinya mulai mendukung tujuan daripada Kate, yaitu ingin menuntaskan balas dendamnya kepada siapapun yang terlibat atas terbunuhnya ibunya dulu, khususnya kepada Baba Sakti dan si Rana korup, di mana mulai sekarang Kate kembali melatih pukulannya diiringi dengan suara gendang yang dilakukan oleh salah satu kawan Alpha, di mana hal ini sebagai bentuk dukungan mereka kepada Kate.
Pada malam hari itulah, Kid yang merasa Alpha dan kawan-kawannya sudah banyak berbuat baik kepada dirinya, Kid pun berniat akan memberikan mereka upah sebagai bentuk terima kasihnya kepada mereka. Dan karena saat ini Kid sedang tidak punya uang, ia pun akhirnya mencuri uang kotak amal dengan tujuan untuk digandakan dengan cara Kid harus kembali bertarung di bawah tanah, di mana kali ini Kid tidak lagi berpura-pura kalah, melainkan ia harus memenangkan pertarungan tersebut agar ia bisa menggandakan uang yang dia curi, lalu uang tersebut akan dikembalikan kepada Alpha dan kawan-kawannya di sana. There's no. Diketahui pada malam ini salah satu kandidat yang memenangkan pemilihan umum yang bernama Ades Joshi ini orangnya. Ades Joshi merupakan ketua Partai Kedaulatan di mana ia unggul dalam pemungutan suara, sehingga Ades Joshi akan merayakan kemenangan ini dengan mengundang Baba Sakti, yang karena Baba Sakti sangat berperan besar atas kemenangan Ades Joshi, mengingat Baba Sakti memiliki banyak pengikut, di mana perayaan kemenangan ini akan bertempat di perusahaan King milik Winnie Kapoor. Kid yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung bergegas ke sana untuk membalaskan dendamnya. Ya, yang ketika Ades Joshi tengah memberikan sambutan kepada seluruh para pendukungnya itulah, sembari mengagung-agungkan Baba Sakti di atas panggung itulah, tiba-tiba India's lion. Baba Shakti! ya, pergerakan Kid harus tertunda tatkala puluhan anak buah Baba Sakti mengepung Kid di dalam sana. Di tengah-tengah ia sedang berenung itulah, tiba-tiba muncullah Alpha dan kawan-kawan yang ternyata ikut membantu perjuangan Kid di sana, sehingga perlocoan pun kembali terjadi. Di tengah-tengah ketegangan itulah, muncullah Winnie Kapoor sembari menembak satu persatu kelompok Alpha dan kawan-kawan, sementara Kid berhasil bersembunyi di balik meja. Yang ketika Winnie Kapoor tengah berkuar-kuar itulah, tiba-tiba ya, beruntung ada salah satu karyawan Winnie Kapoor yang baik yang mau menolong perjuangan Kid, di mana Kid secara perlahan mengambil sebuah benda yang ada di tangan si perempuan ini, lalu ia menghantam ibu jari milik Winnie Kapoor, di mana ibu jari Winnie Kapoor digunakan untuk membuka pintu lift, yang karena hanya sidik jari Winnie Kapoor yang bisa membuka pintunya. Ya, setibanya di ruangan VIP, Kid harus mendapat pukulan dari Sirana, yang memang Sirana sudah menunggu kedatangan Kid di dalam sana, di mana mereka berdua akan berduel sampai mati. Dan mari kita sama-sama menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah berhasil menghabisi nyawa Sirana, kini sesi terakhir Kid akan berhadapan dengan si Baba Sakti. Terlihat Baba Sakti tengah duduk santai di pojok sana, di mana Baba Sakti secara perlahan mendekati Kid sembari berpidato berpuisi bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Di tengah-tengah ia sedang berpidato itulah, tiba-tiba ya, Baba Sakti yang gagah rupawan ini rupanya berpidato hanya untuk mengalihkan perhatian Kid. Akan tetapi Kid yang sejak kecil sudah menaruh dendam, maka tusukan tersebut tidak akan memberikan efek apapun, yang justru Baba Sakti harus menerima tikaman secara bertubi-tubi yang membuat Baba Sakti harus menghembuskan nyawanya untuk terakhir kalinya.
Setelah Kate berhasil mengirim Baba Sakti ke alam baka, terlihat Kate tengah memandang potret Dewa Hanuman sambil mengingat mendiang ibunya. Dalam ingatan itu memperlihatkan Kate yang masih kecil tengah bermain dengan mendiang ibunya yang ketika dalam ingatan tersebut memperlihatkan sang ibu tengah terjatuh seketika Kate mengalami hal yang sama juga. Dan untuk nasib Kate setelah menghabisi Baba Sakti, apakah Kate masih hidup atau sama-sama mereka berdua ke alam baka? Saya tidak tahu menahu karena di film ini tidak dijelaskan mengenai nasib Kate. Entahlah, hanya Benjamin Netanyahu yang tahu. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan balas dendam itu. Baik saya sarjana pengangguran yang tahunya hanya duduk diam bareng di kos meratapi perih-pedihnya kehidupan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.